Di sebuah desa kecil di Dagestan, ada bocah kurus yang gak pernah dikasih pilihan buat jadi manja. Namanya Khabib. Bukan anak kota, bukan juga lahir dari keluarga kaya. Tapi sejak kecil, hidupnya dipaksa tunduk pada dua hal: disiplin dan rasa sakit. Ayahnya, Abdul Manap, bukan sekadar orang tua. Dia pelatih, guru, dan komandan. Anak lain main mobil-mobilan, Khabib malah disuruh gulat sama beruang. Itu bukan show. Itu cara dia belajar. Kalau lu bisa tahan rasa takut sejak kecil, dunia nanti cuman kayak latihan pagi. Setiap hari, Khabib bangun sebelum fajar. Lari di pegunungan, push up di salju, sparring sampai berdarah. Bukan buat konten, bukan buat pamer, tapi karena satu prinsip yang ditanam dalam: disiplin bukan pilihan, itu hidup. Anak desa itu tumbuh, tapi dunia belum siap lihat monster yang lagi dibangun dari dalam. Khabib bukan remaja biasa. Saat anak-anak lain main di warnet, dia ada di gym kecil berdinding kayu, latihan sampai lututnya goyah. Dia nggak ngerti kata liburan. Yang dia tahu cuma dua hal: latihan dan disiplin. Setiap hari, dia latihan sampai lantai, jadi licin karena keringatnya sendiri. Teman latihannya bukan satu atau dua orang, tapi seluruh isi camp latihan yang dibangun ayahnya. Ayahnya bukan sekadar pelatih, tapi komandan yang gak pernah lunak. Pernah suatu hari Khabib bilang, "Capek." Ayahnya diam, lalu bilang pelan, "Kalau kamu bisa ngomong, berarti kamu masih bisa latihan." Dari sana, Khabib belajar satu prinsip yang dia bawa seumur hidup. Di dunia nyata, gak ada yang peduli kamu capek atau enggak. Yang penting, kamu jalan terus. Dia latihan dalam sunyi. Gak ada kamera, gak ada pujian. Cuma suara napas sendiri dan beban latihan yang makin berat. Dan saat teman-temannya mulai tumbuh jadi remaja biasa, Khabib pelan-pelan tumbuh jadi sesuatu yang lebih. Mesin. Tahun 2008. Umur Khabib baru 20 tahun. Tapi langkah kakinya udah berat. Bukan karena beban, tapi karena visi. Dia nggak datang ke ring buat pamer. Dia datang buat ngegas takdir. Debut profesionalnya di MMA nggak ada pesta, nggak ada gegap gempita. Tapi hasilnya, KO. 1 lawan tumbang. Lalu 2, 3, 16, 20. Semua dilibas. Satu persatu. Tanpa celah. Tanpa sombong. Siapa dia? Orang mulai bertanya. Tapi Khabib diam aja. Karena jawaban dia bukan di mulut, tapi di oktagon. Debut UFC-nya, lawan langsung diangkat, dibanting, dikunci. Komentator pun mulai bingung cara ngomong namanya. Tapi semua sepakat. Nama itu nggak perlu bisa diucap. Yang penting bisa bikin lawan takut. Satu hal yang bikin dia beda. Dia nggak pernah bertarung buat uang. Dia bertarung buat kehormatan. Buat ayahnya. Buat tanah kelahirannya. Buat janjinya sendiri. Dunia mulai kenal Khabib. Tapi Khabib nggak pernah berubah. Tetap sederhana. Tetap dingin. Tetap lapar. Karena dia tahu, misi hidupnya belum selesai. Dunia MMA nggak akan pernah lupa tahun 2018. Nama Conor McGregor lagi tinggi-tingginya. Penuh gaya, penuh bicara, penuh drama. Dan di sisi lain, ada Khabib. Dingin, diameter, tapi matanya nyala. Conor ngejek keluarga Khabib. Nyerang agama, nyentuh ayahnya, hina tanah kelahirannya. Tapi Khabib nggak bales, nggak emosi. Karena dia tahu, orang lemah ngomong lewat mulut, orang kuat jawabnya di arena. Malam itu datang, UFC 229. Seluruh dunia nonton. Semua orang tahan napas. Ronde demi ronde,
Khabib ngunci corner, mukul, kontrol, tekan, banting. Dan di ronde keempat, Khabib buat McGregor tap out. Selesai? Belum. Khabib langsung lompat keluar oktagon, ngeburu tim lawan yang ikut hina keluarganya. Dunia heboh. Tapi Khabib tenang. Dalam konferensi pers, dia cuma bilang, dia ngomong soal agama, negara, ayah saya, dan kalian kira saya akan diem? Pertarungan itu bukan soal sabuk, tapi soal harga diri. Dan malam itu, dunia belajar. Jangan pernah hina seseorang yang hidupnya dibangun dari rasa sakit dan kehormatan. Khabib nggak jadi superstar karena bicara besar. Dia jadi legenda karena dia tahan diri, sampai waktunya bicara lewat tinju. Janji yang harus dibayar dengan air mata. Tahun 2020, dunia diam, virus menyebar, dan di Dagestan, satu kabar mematahkan hati Khabib. Ayahnya meninggal. Abdul Manap Nurmagomedov bukan cuma pelatih, bukan cuma ayah, tapi satu-satunya alasan Khabib kuat berdiri sampai sekarang. Dulu waktu kecil, dia latihan sampai berdarah. Tapi ayahnya bilang, kalau kamu tahan hari ini, kamu akan lebih kuat dari dunia besok. Dan hari itu, dunia jadi terlalu berat tanpa ayahnya. Tapi Khabib tahu, ada satu hal yang belum dia selesaikan. Satu janji. Untuk menang sekali lagi. Untuk menutup kisahnya tanpa noda. UFC 254. Lawan Justin Gaethje. Semua orang nonton. Tapi malam itu beda. Khabib masuk ke oktagon tanpa ayah di sudut ring. Tapi dia tetap bertarung. Dan seperti biasa, dia menang. Tanpa goyah. Tanpa ragu. Habis laga itu, Khabib sujud. Air matanya jatuh. Mikrofon diambil. Dan dia bilang, ini pertarungan terakhir saya. Saya janji sama ibu saya. Tanpa ayah, saya nggak akan lanjut lagi. Khabib pensiun tanpa kalah. Rekor 29-0. Bukan cuma tak terkalahkan, tapi juga tak tergoyahkan. Dunia kehilangan satu petarung. Tapi dunia juga mengenang satu pria yang gak pernah terjebak popularitas, yang tetap sederhana sampai akhir. Dan semua itu karena satu hal, janji kepada seorang ayah